biasanya juga yang terjadi kalau kita lihat NBA memang mereka di sebuah negara yang sudah maju, tapi mungkin dalam konteks negara seperti kita di Indonesia banyak sekali pemain-pemain atau atlet yang seperti ini, tentunya mungkin juga bukan atlet yang profesional, itu setelah mengalami cedera dibawa untuk diurut atau dipijat begitu. Bagaimana sebaiknya, Dok? Apakah itu memang satu prosedur yang diperbolehkan? Ya, sebenarnya ACL itu kalau putus ya, dia tidak akan bisa sembuh kembali biasanya karena emang sedikit pembuluh darahnya. Pijat tidak akan banyak menolong ya pada kondisi seperti ini. Malah pada kasus awal-awal malah kita tidak menganjurkan pijat itu karena masih bengkak, masih sakit. Biasanya kita anjurkan untuk melakukan pijat. Jadi memang seharusnya ini dipastikan dulu cederanya apa, dibawa ke dokter untuk diperiksa baik secara fisik maupun dengan pemeriksaan radiologis untuk memastikan cederanya. Karena kalau atlet kan pengennya setelah cedera pengen bisa bermain kembali. Main lagi ya, return to sport. Return to sport, apalagi kalau profesional ya. Tapi di Indonesia memang masih banyak seperti itu ya. Jadi kita mesti memberi pembelajaran kepada masyarakat bahwa kondisi seperti ini memang harus ditangani secara lebih baik. Dan Indonesia sekarang punya para ahli yang bisa menangani ini dengan cukup baik. Iya. Dan selain secara klinis ya, kita lakukan pemeriksaan klinis ya oleh dokter untuk pasien atau atlet ya yang telah mengalami cedera seperti ini. Biasanya pemeriksaan penunjang apa yang harus dilakukan, Dok? Ya, yang paling baik ya MRI saat ini. MRI itu kita bisa melihat dengan sangat baik. Kalau foto ronsen biasanya kita cuma melihat tulangnya aja. Padahal ini kan soft tissue ya, jaringan lunak yang tidak nampak dengan foto. Jadi dengan MRI biasanya kita akan bisa memastikan apakah ada cedera ligamen. Kadang-kadang ada meniskus juga, ada bantalan sendi yang robek juga yang mungkin juga perlu ditangani nantinya supaya hasilnya bisa optimal.